the toll of this war with Iran on American service members is growing. A source tells us that several troops and civilian contractors were injured when an Iranian missile strike was intercepted over a U.S. base in Kuwait on Wednesday. Those Americans suffered minor injuries from the falling debris. Satu persatu, kesombongan Amerika Israel berhasil dibungkam oleh Republik Islam Iran. Donald Trump yang berlaga congkak menantang Iran dipaksa menanggung malu dalam medan pertempuran. Korps Garda Revolusi kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Berita ini sudah dikonfirmasi langsung oleh militer Kuwait yang mencoba menghalau serangan dari Iran. IRGC mengklaim serangan kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun lagi-lagi Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM mencoba menutup-nutupi tingkat kerusakan akibat hantaman drone dan rudal dari Iran. Dalam serangan kali ini Trump nampak harus waspada penuh. IRGC memasang foto wajah Trump yang sedang babak belur. Ini sebagai sebuah kode bahwasannya Amerika telah terisolasi dan terjebak dalam perang yang berkepanjangan yang entah kapan berakhir. IRGC menyatakan sudah siap berperang habis-habisan dengan baru memulihkan rudal bawah tanah mereka yang sempat rusak dalam perang selama 40 hari lalu. Mampukah Amerika Serikat bertahan dengan serangan brutal dari Republik Islam Iran? Apakah ini menjadi pertanda Amerika bakal segera angkat koper dan bergegas mengakhiri konflik? Cetak Gol coba merangkum pembalasan dendam Iran hancurkan kesombongan Amerika Israel sebagai berikut. Iran membalas kesombongan Trump ledakan pangkalan AS. Konflik Amerika dan Iran kembali memasuki ke dalam titik yang paling mengkhawatirkan. Semua ini bermula dari sikap sang pembuat onar. Siapa lagi kalau bukan Donald Trump? Presiden Amerika Serikat itu masih saja bersikap sombong meremehkan kekuatan Iran. Ya, Trump terus menekan Republik Islam Iran untuk mau menuruti tuntutan dari Washington. Bukannya mengabulkan permintaan dari Iran, Trump justru mengirim syarat proposal yang jauh lebih berat. Isu nuklir menjadi penghambat kedua negara menekan perdamaian. Trump memberikan dua pilihan, menyerahkan stok uranium ke Amerika atau melenyapkannya. Kalau kita ibaratkan Trump seperti seorang perampok yang sudah tertangkap basah. Sandiwara perundingan yang gak kunjung menemui titik temu inilah yang bikin kedua negara kembali bertempur. Beberapa waktu lalu Republik Islam Iran menyerang pangkalan udara Ali Al-Salem. Basis militer Amerika di Kuwait itu diterjang menggunakan serangkaian drone dan rudal balistik berhulu ledak tinggi. Sirene keamanan mengaum tanpa henti hingga memicu kepanikan para warga. Otoritas Kuwait membenarkan serangan tersebut namun belum memberi laporan rinci mengenai lokasi jatuhnya proyektil maupun keberhasilan mereka mencegat serangan tersebut. Namun berdasarkan foto yang beredar, terlihat sejumlah titik di pangkalan tersebut yang sudah tidak utuh seperti semula. Pasca kejadian ini, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan balasan. Bersumber dari BBC, militer Paman Sam menyerang situs radar dan pusat kendali drone Iran di akhir pekan kemarin. Komando Pusat Militer Amerika atau CENTCOM mengklaim situs tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik. CENTCOM melakukan serangan untuk membela diri terhadap situs radar Iran dan lokasi komando serta kendali drone di Goruk dan Pulau Qesem akhir pekan ini, tulis CENTCOM. Menurut CENTCOM, serangan ini merupakan respon karena Iran telah menembak jatuh pesawat MQ-1 milik Amerika. Beberapa jam kemudian, IRGC membalas serangan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyerbu pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. IRGC mengklaim pangkalan ini harus segera dimusnahkan karena menjadi sumber serangan ke kawasan Iran. Pangkalan udara Amerika yang menjadi sumber serangan terhadap wilayah Iran telah menjadi sasaran, tulis IRGC. Beberapa sumber dari media besar juga ikut memberitakan serangan terbaru Iran ke pangkalan militer Amerika. Salah satunya Al Jazeera yang merilis artikel baru-baru ini. Dalam headlines tersebut tertulis jika IRGC Iran meluncurkan serangan balasan ke pangkalan Kuwait.
Pertahanan udara di Kuwait kembali disibukkan untuk mencegat rudal dan drone Iran. Layaknya seorang yang sedang terbakar api emosi, serangan IRGC kali ini memberi ancaman nyata ke Trump. Dalam video yang dirilis IRGC, nampak jelas Iran meluncurkan rudal berwajah Trump. Iran menyindir foto sang presiden dengan wajah babak belur sambil memegang telepon. Dalam poster itu juga tertulis, "Until the last American soldier leaves the region." Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, sampai tentara Amerika berakhir meninggalkan kawasan Iran. Jika kita analisa poster dengan wajah Trump babak belur kemungkinan besar menjadi kode keras. Bahwasannya perundingan dengan Amerika Serikat hanyalah sekedar omong kosong belaka. Abbas Araghchi pernah menyampaikan Iran baru menerima kesepakatan damai jika proposal yang diajukan adil. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak kepentingan sah kami dalam perundingan. Kami hanya menerima kesepakatan yang adil dan menyeluruh, kata Menteri Luar Negeri Iran dikutip dari Iran in Indonesia. Lantas apa jadinya jika Amerika Serikat tetap bersikukuh dengan proposalnya? Apakah konflik ini akan terus abadi dan gak menemukan titik perdamaian? Sampai kapankah Trump bisa bertahan dan terus menekan Iran untuk menyerah? Bahkan Presiden Amerika Serikat ke-47 ini yakin dirinya bisa terus menekan Iran sampai pemilu setelah AS. Mereka pikir bisa menunggu saya menyerah. Mereka bilang kami akan menunggunya karena dia menghadapi pemilu setelah. Saya tidak peduli dengan pemilu setelah, kata Trump. Semakin banyak dibantu sekutu ancam serang Israel. Republik Islam Iran seolah memberikan tanggapan keras terhadap komentar Trump. Para petinggi negeri para mullah menegaskan tekanan dari Amerika tidak akan mempan. Pasalnya Republik Islam Iran tidak akan mundur dan tak akan menyerahkan uranium ke Amerika Serikat. Ibrahim Azizi menegaskan Iran bukanlah bangsa pengecut yang tunduk dengan tekanan. Sebaliknya Azizi menilai tekanan yang terus diberikan menunjukkan indikasi keputusasaan. Azizi menyebut Trump tengah kebingungan mencari jalan keluar dari kebuntuan strategis ini. Silih berganti Trump memberikan ancaman ataupun menyerang masih belum cukup meruntuhkan Iran. Bahkan masalah semakin pelik karena negosiasi damai terancam oleh ulah Israel. Republik Islam Iran menangguhkan sementara negosiasi dengan Amerika Serikat. Penyebab utamanya adalah karena negeri Zionis masih terus menyebar teror untuk rakyat Lebanon. Kantor berita Iran yakni Tasnim menegaskan Teheran menolak segala pembicaraan apapun dengan Washington. Mengingat kejahatan berkelanjutan rezim Zionis di Lebanon dan mengingat bahwa Lebanon adalah salah satu prasyarat untuk gencatan senjata dan bahwa gencatan senjata ini sekarang telah dilanggar di semua lini termasuk Lebanon. Tim negosiasi Iran menangguhkan dialog dan pertukaran teks melalui mediator, tulis Tasnim. Republik Islam Iran baru mau melanjutkan negosiasi jika perang di Gaza dan Lebanon bisa diselesaikan, termasuk penarikan pasukan Zionis dari wilayah yang telah diduduki. Menurut Iran, semua itu hanya bisa dicapai jika satu syarat mutlak berhasil dipenuhi, yakni pelenyapan Israel yang selama ini dianggap sebagai dalang kerusuhan Timur Tengah, bahkan seluruh dunia. Jika Israel masih dibiarkan eksis, maka kekacauan dan permusuhan ini tidak akan ada habisnya. Hal ini dikarenakan negeri Zionis yang selalu meningkatkan eskalasi konflik dan melakukan propaganda kebencian hanya demi keuntungannya sendiri. Kejahatan ini dikecam keras oleh Korps Garda Revolusi Islam yang memberikan pernyataan keras. IRGC juga menyebut bahwa rencana damai Donald Trump tidak akan ada gunanya selama Israel masih dibiarkan merusuh seenak jidat. Kawasan ini tidak akan mengalami perdamaian sampai rezim jahat dan pengancaman nyawa anak-anak ini dilenyapkan dari muka bumi. Apa yang disebut sebagai rencana perdamaian yang dibicarakan oleh Presiden Amerika yang jahat dan suka bertaruh itu tidak ada artinya dengan adanya pembunuhan, pembantaian, dan teror, bunyi pernyataan IRGC.
Benar saja, tak selang lama sejak peringatan tersebut, Israel kembali membuat kerusuhan yang mengancam satu dunia. Seorang mata-mata AS Israel bernama Jonathan Pollard mengungkapkan niatan rezim Benjamin Netanyahu menyerang Turki dan juga Mesir. Saya tidak yakin kita akan memiliki waktu yang semudah yang kita miliki dengan Iran dalam berurusan dengan Turki. Kita harus bersiap untuk perang berikutnya yang mungkin akan melawan Turki dan Mesir. Badai akan datang, tutur Ballard. Namun Israel nampaknya salah besar jika benar-benar memulai perang tersebut. Rezim Netanyahu tak ubahnya seperti anak sekolah yang remet 2 kali, beruntun dalam satu mata pelajaran. Sederhananya begini, jika melawan Iran saja sudah kerepotan, bagaimana jadinya nasib Israel di hadapan Turki dan Mesir yang kombinasi kekuatannya jauh lebih maju? Jangankan melawan 2 negara tersebut, melawan Turki sendirian saja Israel belum tentu mampu. Melansir Indeks Global Firepower, Turki menduduki peringkat ke-9 dunia sebagai negara dengan kekuatan militer terhebat di tahun 2026. Sementara itu Israel hanya bertengger di peringkat ke-15 yang bahkan kalah dari Indonesia. Tidak hanya itu, negara-negara tadi juga terus meningkatkan kapabilitas militernya dalam beberapa waktu belakangan. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan dengan harga 41 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Siap berperang, mulai pulihkan rudal bawah tanah. Amerika Serikat nampak harus waspada dengan kekuatan Iran yang semakin tidak terbendung. Teheran telah kembali membuka puluhan pintu akses ke bunker rudal bawah tanah. Dalam perang yang bergejolak selama kurang lebih 40 hari, bunker ini sempat mengalami kerusakan. Namun fasilitas ini hampir sepenuhnya sudah pulih dan siap kembali digunakan. Bersumber dari Republika yang dikutip dari CNN, Iran telah membersihkan 50 dari 69 pintu masuk terowongan. Terowongan ini berada di 18 pangkalan bawah tanah yang sebelumnya menjadi sasaran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan di fasilitas bawah tanah Iran berlangsung cepat. Uniknya, Iran membersihkan puing-puing tersebut hanya menggunakan alat sederhana. Mereka mengangkut peralatan berbekalkan bulldozer dan truk pengangkut. Citra satelit menunjukkan peluncur rudal bawah tanah Iran hampir sepenuhnya dapat digunakan. Selain peluncuran rudal bawah tanah yang sudah pulih, Iran juga memberikan ancaman nyata ke Amerika. Republik Islam Iran tengah mengembangkan kapal cepat bernama 27 Rajab. Kapal serang tersebut dipamerkan dalam momen perayaan 90 hari perang melawan Amerika Israel. Dikabarkan bahwa kapal serang Iran ini memiliki kemampuan tempuh hingga mencapai 100 knot atau dalam 1 jam kapal tersebut mampu mencapai jarak hingga 185 km. Namun kecepatan hanyalah sebagian dari cerita ketangguhan kapal 27 Rajab. Iran juga melengkapi sistem peluncuran rudal yang mampu memperluas kemampuan tempurnya. Republik Islam Iran merilis rudal balistik dengan jangkauan 4.000 km. Dikabarkan kemampuannya sanggup mencapai pangkalan militer Diego Garcia di Samudra Hindia serta wilayah Eropa lainnya. Pada seri Khorramshahr, rudal balistik ini dapat mencapai jangkauan hingga 2.000 km. Bahkan kecepatan yang dicapai setelah modifikasi diperkirakan mencapai hipersonik. Dengan membawa hulu ledak yang sangat berat, rudal Khorramshahr dapat menghancurkan target sangat cepat. Iran juga dibekali dengan seri Somar yang memiliki kemampuan jangkauan hingga 2.500 km. Jika 27 Rajab adalah tombak Poseidon yang diarahkan ke laut, maka pertahanan udara Iran laksana perisai udara yang siap menjaga langitnya dari ancaman musuh. Kombinasi serangan cepat dan jaringan pertahanan udara ini menjadi sinyal bahwa Iran tidak hanya siap menyerang, melainkan juga menghadapi serangan balik dari lawan. Iran menamai sistem pertahanan udaranya ini dengan nama Arash Sang Pemanah, atau dalam bahasa lain dikenal dengan Arash-e-Kamangir. Nama Arash berasal dari mitologi Persia yang menggambarkan cerita rakyat tentang seorang pemanah legendaris. Rudal ini disebut telah menjalankan misi menembak jatuh pesawat MQ-9 Reaper milik AS. Penembakan tersebut terjadi di Pulau Qasem dekat Selat Hormuz, sebuah daerah yang memang rawan menjadi tempat pengintaian.
Seolah tak ingin diremehkan, Iran membuat sistem deteksi siluman ini dengan kemampuan canggih melacak target dengan teknologi minim radar. Uniknya lagi, Iran mengakali sistem tersebut dengan format yang kecil dan mampu dilakukan secara mobile. Jika Arash menunjukkan kemampuan pertahanan udara Iran, terdapat dugaan kuat keterlibatan Tiongkok memperlihatkan sisi lain penguatan militer Teheran. Amerika sendiri sampai menyelidiki dugaan kuat mengenai rudal buatan Tiongkok tersebut. Negeri Paman Sam menaruh curiga setelah pesawat tempur F-15E milik AS jatuh di wilayah barat daya Iran bulan lalu. Intelijen AS menduga rudal portable tersebut merupakan hasil pasokan dari Tiongkok. Negeri tirai bambu tersebut melakukan pengiriman secara diam-diam melalui negara ketiga. Pengen celana kargo tapi budget kamu pas-pasan? Buruan beli celana kargo dari brand Avco. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pembalasan dendam Iran hancurkan kesombongan Amerika Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah serangan Iran ke pangkalan militer AS kali ini mampu melumpuhkan kekuatan Amerika Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.